Poco X3 NFC. Sekarang harganya hanya 2,3 jutaan aja lagi. Kira-kira dengan budget 2,3 sampai 2,5 jutaan, apa aja sih yang bisa kita dapetin dari HP ini? Yuk sama-sama kita bahas. Jadi kemarin gue nggak sengaja ngecek-ngecek marketplace Facebook dan gue ngelihat ada beberapa postingan yang jual Poco X3 NFC. Dan ternyata harganya sekarang itu ada di angka 2,3 sampai 2,5 jutaan lagi. Dengan varian 6/64 GB. Jadi udah turun lumayan, yang dulunya harganya di 3,2 jutaan, sekarang ada di 2,3 sampai 2,5 jutaan aja lagi. Dan ketika baru rilis seperti awal peluncurannya kemarin di harga 3,2 jutaan aja, itu HP ini worth it banget. Dan apakah sekarang dengan harga 2,3 sampai 2,5 jutaan aja lagi, apakah masih se-worth it itu? Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatiin, HP ini kondisinya second. Kalau second tergantung dengan kondisi secondnya ya. Karena yang gue punya ini bener-bener kondisinya juga masih kayak baru, dimana depan belakang pakai pelindung jadi mulus banget, masih bersih dan masih rapi. Nah, kira-kira dengan harga 2,5 jutaan sekarang, apa sih yang bakal kita dapetin dengan harga segitu? Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama tentu aja kita dapat prosesor Snapdragon 732G 8nm, dimana ini adalah prosesor gaming kelas tengah pada saat awal-awal dulu dengan harga 3,2 jutaan. Itu aja udah oke banget, apalagi sekarang harganya di 2,3 sampai 2,5 jutaan. Kalau dibanding dengan harga 2,5 juta sekarang, mungkin kita belum nemu HP yang pakai prosesor ini. Nah, dengan prosesor ini kalau untuk pemakaian sehari-hari itu udah nggak usah diraguin lagi, karena udah pasti aman, lancar, dan nyaman buat dipakai untuk kegiatan sehari-hari kayak sosmed, multitasking aplikasi masih nyaman banget. Dan kalau untuk gaming, performanya bisa kalian cek di link di kolom komentar untuk ulasan lebih lengkapnya. Tapi kalau sekedar untuk PUBG, dia dapat settingan grafik di smooth dan maksimalnya di HD. Dan untuk FPS-nya maksimalnya di Ultra. Tapi settingan grafiknya mentok di balance, dan kalau untuk grafiknya mentok di HD. Frame rate-nya juga turun di high. Dan kalau grafiknya di HD, frame rate-nya akan turun di high. Dan untuk ML, dia dapat settingan grafik bisa mentok di Ultra dan frame rate-nya tinggi. Yang pasti performanya udah oke banget lah, ya kan? Kesimpulannya, kalau untuk prosesor ya udahlah. Kalau untuk kelas tengah untuk sampai saat ini kayaknya belum ada lawan, apalagi dengan harga yang udah turun kayak gini. Yang kedua, kalian juga akan dapat display 6,67 inch IPS display dengan 120 Hz. Dan saya pikir dengan harga 2,5 jutaan aja kayaknya belum ada nih yang punya display 120 Hz kayak si Poco ini. Jadi nggak ada alasan gitu dengan harga 2,5 jutaan nggak milih HP ini. Yang ketiga, desain. Kalau untuk desain sosok aja lah ya, karena untuk desain itu sesuai selera aja. Karena ada yang suka model desain kayak gini, dan ada juga yang mungkin nggak suka desain kayak gini. Tapi balik-balik itu sesuai selera aja. Yang pasti desainnya kayak gini. Kalau dilihat dari depan, dia punya kamera tompel di tengah kayak gini, yang menurutku oke dibanding punch hole-nya di kiri atau kanan, atau model water drop yang kayaknya udah jadul gitu modelnya. Dan di atas kamera ini juga ada speaker, karena memang HP ini udah dual speaker. Nah, terus kalau dilihat dari belakang, desainnya kayak gini. Ada tumpukan kamera di belakangnya yang sedikit menonjol, yang terlihat ada kayak 5 kamera. Tapi itu hanya ada 4 kamera dan satunya flash. Dan kalau dilihat dari sisi bawahnya, itu ada speaker, port charger, dan jack 2,5 mm. Terus dilihat dari sisi kanan, ada tombol power up dan down, dan fingerprint sekaligus tombol power. Kalau dilihat dari sisi kiri polos dan hanya ada SIM tray. Dan kalau dari atas ada infrared blaster dan kawan-kawannya. Yang keempat, kamera. Dengan budget 2,5 juta, kalian akan dapat 4 kamera, yaitu 64 megapiksel f1.9 wide, kemudian 13 megapiksel f2.2 119 derajat ultra wide, kemudian 2 megapiksel f2.4 makro, dan 2 megapiksel f2.4 depth sensornya. Dan kalau untuk foto, selama gue pakai HP ini, fotonya oke-oke aja lah ya, karena gue nggak terlalu
expert dalam detailing foto, tapi secara penggunaan gue untuk foto itu udah cukup lah, lumayan udah keren. Kemudian untuk perekaman videonya juga dengan harga 2,5 jutaan kalian udah bisa rekam di 30, 60 dan 120 fps loh. Dimana ini dengan harga segitu kayaknya nggak ada yang bisa ngerekam kayak gini. 4K nya di 30 fps, 180 pixelnya di 30 atau 60 fps, 720p di 30 fps. Terus ada gyro dan EIS nya juga. Jadi buat perekaman video udah bisa stabil. Kemudian mempunyai kamera selfie 20 megapiksel f2.2 wide. Dimana menurutku hasilnya oke juga. Tapi kalian nilai sendiri aja lah ya, karena gue kurang terlalu ngerti tentang detailing foto. Tapi kalau menurutku ya sudah oke. Dan ini beberapa foto dan video yang gue ambil pakai kamera Poco X3 NFC ini. Dan silakan nilai sendiri. Yang kelima, audio. Dengan harga 2,5 juta kalian akan dapat audio dengan dual speaker yang menurutku kualitas audionya yang dihasilkan udah oke. Karena suaranya ngebass, audionya itu keluar nggak mandep, pokoknya oke lah menurutku. Dan dia juga masih punya audio jack 2,5 mm, jadi masih bisa pakai headset yang ada kabelnya. Yang keenam, baterai 5160 mAh. Itu juga termasuk oke, walaupun HP ini udah second. Untuk unit yang gue pakai ini masih awet baterainya, dan dia juga udah punya fast charging 33W. Dimana gue kadang makein HP ini serasa kayak cuman dicas bentar kok udah full ya. Kadang gue nyisa sekitar 30%, terus saya tinggal mandi. Pas selesai mandi baterainya udah 80-90an aja. Jadi pengalaman ngecas di HP ini itu oke banget sih rasanya, dan menjadi pengalaman yang menyenangkan lah. Kemudian untuk ketahanan baterai menurutku juga awet. Untuk pemakaianku sih tanpa gaming tapi full sosmed itu bisa bertahan seharian sampai malam. Yang ketujuh, buat kalian tim HP yang harus ada NFC-nya, yap, HP ini juga sudah ada NFC-nya. Jadi nggak ada alasan untuk HP ini. Dulu sih dibilang 3 jutaan udah ada NFC-nya. Apalagi sekarang 2,3 sampai 2,5 jutaan sudah dapat NFC. Dan yang terakhir, sekali lagi saya bilang bahwa unit HP ini adalah second. Jadi setiap kondisi HP second tidak akan selalu sama. Jadi pintar-pintar teman-teman buat milih unit yang bagus untuk kalian bisa pilih. Yang paling umumnya ya lihat dari kondisi fisik aja, apakah terawat atau tidak. Dan dari situ kalian mulai cek-cek bagian-bagian lainnya. Tapi kalau dari kondisi fisik saja sudah mengenaskan, yaitu bertanda juga HP-nya tidak terawat oleh pemiliknya. Dan sekali lagi pintar-pintar kalau pilih handphone second. Dan yang pasti itu semua adalah pendapat pribadi saya, boleh setuju, boleh tidak. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri, boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan untuk video kali ini sampai di sini aja. Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun komentar, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe, tidak apa-apa. Saya David, pamitan, terima kasih banyak, salam APP World Indonesia.